Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Akbar Alhaya, program studi Teknik Elektronika dengan NIM 2250733340022. Saya ingin mempresentasikan hasil dari analisis dan pengujian sistem pengaruh nozzle, bed, temperatur, dan fan speed terhadap kualitas cetakan 3D menggunakan printer FDM, di mana pengujian ini saya lakukan selama masa magang di Pusat Desain Industri Nasional yang memiliki sekitar 20 unit printer 3D dan 11 diantaranya menggunakan teknologi FDM. Fokus diantaranya adalah memahami pengaruh dari beberapa parameter cetak utama terhadap hasil akhir dari objek yang dicetak, dengan komponen utama sistem adalah printer Creality Ender 3 sebagai perangkat utama untuk mencetakkan objek 3D, kemudian ada hot end nozzle untuk tempat keluarnya filamen yang meleleh, heated bed sebagai bagian dasarannya untuk menjaga suhu dasar supaya filamen dapat menempel dengan baik, kemudian ada cooling fan untuk pendingin cetakan agar lapisan dapat mengeras secara cepat, kemudian menggunakan bahan filamen PLA, dan menggunakan beberapa software seperti Ultimaker Cura dan juga Fusion. Analisis kebutuhan sistemnya terdapat beberapa kebutuhan yakni fungsional dan juga non-fungsional, di mana beberapa diantaranya yakni printer harus mampu menghasilkan cetakan dengan minimal adhesi antara filamen dan nozzle untuk menghindari stringing yakni serabut-serabut halus. Kemudian printer harus mampu mencetak lapisan layer yang saling melekat sempurna sehingga tidak ada rongga. Sistem harus mengatur suhu nozzle, suhu bed, dan fan speed secara otomatis untuk mengoptimalkan kualitas permukaan cetakan, dan lain-lain. Kemudian ada kebutuhan non-fungsionalnya seperti warna dan tekstur hasil cetakan harus seragam tanpa perubahan warna. Kemudian printer harus mempertahankan suhu nozzle dan bed dengan deviasi maksimal kurang lebih 2 derajat Celcius dari set point sepanjang proses cetak. Kemudian harus bebas dari stringing, blobbing, dan warping dalam kondisi material standar. Selama proses pengujian, saya menggunakan beberapa metode yakni trial dan error, yakni membuat beberapa percobaan cetak dengan variasi suhu nozzle, suhu bed, dan fan speed untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal, kemudian uji daya cut layer dan bed addition, kemudian pemeriksaan kualitas permukaan, uji konsistensi berat cetakan menggunakan timbangan digital untuk melihat konsistensi gramasi, dan uji kekuatan. Parameter yang diuji adalah kualitas permukaan, finishing permukaan, tingkat kesalahan cetak, waktu cetak, stabilitas cetakan, serta konsistensi berat cetakan. Dari studi kasus yang saya alami selama masa magang adalah saat melakukan pencetakan objek 3D dengan suhu nozzle 250 derajat Celcius, suhu bed 30 derajat Celcius, dan fan speednya 40%, lapisan pertama tidak menempel dengan baik, kemudian objek terangkat dari bed dan menempel ke nozzle sehingga menyebabkan seperti spaghetti mesh, dan objeknya berantakan sehingga proses pencetakan dihentikan untuk dilakukan investigasi serta penyesuaian parameter. Dan berdasarkan pengalaman dari para teknisi, mereka sudah memiliki parameter standarnya yakni nozzle 220, bednya 60, dan fan speed di awalnya 0, kemudian ditingkatkan menjadi 100 di layar ketiga. Kemudian saya melakukan perbandingan dengan 3 percobaan berbagai pengaturan suhu nozzle untuk menentukan pengaturan yang optimal, yakni di bawah standar, standar, dan juga di atas standar. Di mana di bawah standarnya saya menggunakan temperatur nozzle-nya 180, bednya 40, dan fan speed-nya 80, dan hasilnya lapisan pertama tidak menempel dengan baik. Waktu cetaknya lebih cepat, 16 menit dibandingkan standar, dan berat cetakannya lebih ringan dibandingkan standar, yakni 2 gram. Dan bisa dilihat dari hasil cetakannya, yakni banyak rongga-rongga, kemudian berat gramnya di desain yakni 3 gram, dan waktu cetaknya 16 menit, dan setelah ditimbang beratnya menjadi 2,8 gram.
Untuk percobaan keduanya yakni suhu nozzle sesuai standar yakni 220, bed 60 dan fan speednya 0 di layar pertama, kemudian 100 di layar ketiga. Hasilnya objek menempel dengan kuat pada bed dan cetakan berjalan lancar tanpa masalah warping atau stringing dengan berat cetakan 5 gram dan waktu cetaknya 30 menit. Dan dilihat dari hasilnya, rongganya sangat sedikit dan tidak ada stringing. Kemudian berat setelah ditimbang menjadi 4,5 gram. Dan percobaan ketiga, saya mencoba di atas standar yakni suhu nozzle-nya 250 derajat Celcius, bednya 30 dan fan speed-nya 40%. Dan pada percobaan ini objek kembali terangkat dari bed dan menempel seperti nozzle sehingga terjadi masalah yang sama seperti percetakan pertama yakni spaghetti mesh dan gagal cetak. Dari studi kasus tersebut didapatkan potensi resiko yang ditemukan seperti overheating nozzle dan bed saat suhu terlalu tinggi sehingga berdampak pada overextrusion, stringing, dan kualitas cetakan menjadi buruk sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada hot end dan bed printing. Kemudian terjadi warping dan delaminasi yakni lapisan pertama tidak melekat dengan baik mengakibatkan objek terangkat dari bed dan cacat pada hasil cetakan. Kemudian penyumbatan pada nozzle akibat suhu nozzle terlalu rendah karena tidak cukup material yang mengalir melalui nozzle sehingga menyebabkan cetakan terputus dan gagal. Lalu ada stringing dan blobbing akibat kecepatan kipas terlalu tinggi sehingga benang filamen yang tidak diinginkan menggumpal di area yang tidak seharusnya dan kualitas cetakan tidak konsisten karena pengaturan suhu yang tidak tepat. Untuk solusinya, dapat menurunkan suhu nozzle dan bed sesuai dengan standar dan melakukan kalibrasi secara berkala. Kemudian, apabila terjadi stringing dan blobbing, dapat menurunkan suhu nozzle sedikit dan mengatur kecepatan kipas dengan kecepatan ekstrusi sesuai kebutuhan material, serta menggunakan fitur retraction pada slicing software untuk mengurangi stringing. Berdasarkan resiko tersebut, saya mendapatkan usulan perbaikan sistem yakni apabila terjadi masalah kualitas cetakan yang tidak konsisten, yakni dapat dilakukan kalibrasi nozzle dan bed setiap kali memulai sesi cetak, kemudian memeriksa nozzle dan bed dengan material yang sesuai untuk memastikan cetakan yang stabil, kemudian menggunakan suhu yang konsisten selama sesi cetak. Kemudian apabila adanya kurangnya pengendalian suhu yang tidak tepat, dapat memasang alarm suhu yang dapat memberikan peringatan apabila suhu nozzle dan bed mencapai batas yang ditentukan atau bahkan melebihi, dan juga menggunakan sistem pemantauan suhu secara otomatis untuk memperbaiki masalah secara real time. Kemudian apabila tidak adanya sistem otomatisasi untuk mendiagnosis error, dapat dipasang sistem diagnostik otomatis untuk mendeteksi kesalahan awal seperti masalah ekstruksi atau pemanasan dan menggunakan perangkat lunak dengan fitur auto diagnosis yang dapat membantu mengidentifikasi sebelum masalah menjadi lebih besar. Di mana dari hasil analisis ini, saya menemukan temuan penting yakni pengaruh suhu nozzle, suhu bed, dan fan speed yakni apabila suhu nozzle-nya lebih tinggi daripada standar dapat mencegah masalah stringing. Mohon maaf, dapat apabila suhunya terlalu tinggi dapat menyebabkan resiko overextrusion dan stringing. Kemudian apabila temperaturnya lebih tinggi dari standar, dapat memberikan adesi yang lebih baik pada lapisan pertama. Apabila suhunya rendah dapat menyebabkan adesi yang buruk dan warping. Kemudian pada fan speednya, jika terlalu tinggi 100% langsung di awal dapat menyebabkan
cetakan terlalu cepat dingin dan meningkatkan resiko warping dan delaminasi. Apabila kecepatan kipasnya rendah, lebih cocok untuk memastikan lapisan-lapisan mengeras dengan baik tanpa deformasi. Simpulannya adalah dengan menganalisis pengaruh suhu nozzle, suhu bed, dan fan speed terhadap kualitas cetakan, saya dapat mengoptimalkan pengaturan setiap printer FDM di lab tempat magang saya, di mana hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas cetakan, tetapi juga efisiensi dalam mencetak objek dengan hasil yang lebih konsisten. Pengujian ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi antara parameter-parameter tersebut yang memungkinkan untuk menghasilkan cetakan 3D dengan kualitas yang lebih baik dan mengurangi kegagalan cetak. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.